Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Serem. Sebelum lanjut cerita, tulis sholawat dulu di komentar ya, agar kelak kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin. Di sebuah desa terpencil bernama Gumuk Lempung, ada rawa tua yang dipercaya sebagai gerbang kematian. Di sanalah seorang kakek pendiam bernama Mbah Rasman tinggal bersama cucu kesayangannya, Ranu. Namun, kedamaian itu hancur ketika Ranu ditemukan mati mengenaskan. Tubuhnya menghitam, kering seperti disedot habis, tanpa satu luka pun. Semua warga tahu siapa dalangnya, Juragan Norowengit, orang paling kaya dan berkuasa di desa. Ia dikenal suka melakukan ritual tumbal untuk memperkuat kekayaannya. Tapi ada satu hal yang tidak pernah mereka duga. Dendam seorang katek bisa lebih kejam daripada ritual apapun. Malam itu, di tengah bau anyir lumpur rawa, Mbah Rasman mengucapkan mantra terlarang. Ia membangkitkan ilmu rawa rontek, ilmu hitam yang membuat pemiliknya tak bisa mati sampai dendamnya tuntas. Dan sejak saat itu, satu persatu orang-orang kepercayaan Juragan Norowengit ditemukan mati mengenaskan, dengan mulut penuh tanah lempung dan mata melotot seakan melihat neraka. Inilah balas dendam rawa rontek, kisah nyata teror Mbah Rasman. Desa Gumuk Lempung terletak jauh di pedalaman, diapit hutan jati tua dan hamparan rawa berau anyir yang jarang dijamah orang. Desa ini sunyi, jarang ada orang luar yang berani masuk karena sejak dahulu rawa di sisi timur desa dipercaya sebagai tempat angker, sarang makhluk halus, dan tempat bersemayamnya ilmu hitam. Di sanalah Mbah Rasman, seorang kakek renta yang dikenal pendiam, tinggal di gubuk reyot bersama cucu satu-satunya, Ranu. Namun, kedamaian itu hancur ketika Ranu ditemukan mati mengenaskan. Tubuhnya menghitam, kering seperti disedot habis tanpa satu luka pun. Semua warga tahu siapa yang menjadi dalang tragedi itu. Juragan Norowengit, terkenal tamak, kaya, dan punya banyak anak buah. Di balik kekayaannya, tersiar kabar bahwa ia melakukan ritual tumbal untuk memperkuat kejayaannya. Beberapa bulan sebelumnya, beberapa anak kecil pernah hilang secara misterius di sekitar kebun tebu milik juragan itu. Namun tidak ada yang berani melawan atau menuduh. Norowengit memiliki kuasaan besar, uang, dan orang-orang suruhan yang siap membungkam siapapun yang melawan. Mbah Rasman, yang tubuhnya sudah bungkuk dan jalannya tertatih, menangis diam-diam saat memandikan jenazah Ranu. Wajahnya pucat, matanya kosong. Semua orang yang datang melayat hanya menunduk. Mereka tahu ada badai besar yang akan datang dari rawa itu. Malam setelah pemakaman Ranu, Mbah Rasman pergi seorang diri ke tepi rawa. Ia membawa kendi berisi air dari sumur keramat, beberapa batang kemenyan, dan sebilah pisau kecil berkarat. Di bawah cahaya bulan separuh, Mbah Rasman duduk bersila di atas tanah becek yang berbau amis. Angin dingin menerpa tubuhnya, tapi ia tetap tenang. Aku sudah berjanji tak akan membangkitkan ilmu ini. Tapi darah cucuku tak akan sia-sia, gumamnya lirih. Ia menancapkan pisau ke tanah, menorehkan luka di telapak tangannya, dan meneteskan darahnya ke lumpur. Bau amis bercampur kemenyan menyebar. Rawa rontek, bangkitkan dendamku. Biarkan nyawa mereka satu persatu kembali ke lumpur. Mantra itu ia ucapkan berulang kali dengan suara parau yang membuat bulu kuduk berdiri. Seolah alam menjawab, petir menyambar di kejauhan dan permukaan rawa mulai bergejolak, membentuk riak-riak hitam. Sejak malam itu, desa Gumuk Lempung tidak pernah sama. Suara rawa yang biasanya tenang mendadak terdengar seperti bisikan. Beberapa warga yang nekat lewat di dekat rawa mengaku mendengar suara anak kecil menangis memanggil nama Mbah di tengah kegelapan. Mbah Rasman seakan lenyap dari pandangan orang-orang. Gubuknya kosong, tapi ada jejak lumpur basah menetes di lantai, seolah ia baru saja keluar dari kubur.
Teror pertama muncul 2 hari kemudian. Jumari, salah satu orang kepercayaan Juragan Norowengit, ditemukan mati di tepi rawa. Tubuhnya kaku, kulitnya pucat kebiruan, dan yang paling mengerikan, mulutnya penuh dengan tanah lempung basah. Matanya melotot seakan melihat sesuatu yang sangat menakutkan sebelum nyawanya direnggut. Polisi desa datang, tapi mereka pun ketakutan. Tak ada satupun yang berani menyebut nama Mbah Rasman, meskipun semua orang tahu siapa yang berada di balik kejadian itu. Juragan Norowengit hanya mendengus marah. Si kakek tua itu mau melawan aku. Aku akan habisi dia. Tapi di hatinya ada rasa takut yang ia sembunyikan. Malam itu, angin di desa berhembus aneh. Warga menutup pintu dan jendela rapat-rapat. Ada yang melihat bayangan seseorang berjalan di atas rawa, namun tubuhnya tak tenggelam. Bayangan itu menyerupai Mbah Rasman, tapi kulitnya gelap, matanya merah menyala. Seorang warga hampir pingsan melihatnya dari kejauhan. Sejak saat itu, nama Mbah Rasman tak lagi disebut dengan nada biasa. Warga membisikkan namanya seperti menyebut arwah. Mereka yakin dendamnya telah membangkitkan kekuatan yang tak bisa dihentikan. Juragan Norowengit pun mulai resah. Ia memanggil seorang dukun tua bernama Ki Suram untuk meminta perlindungan. Namun Ki Suram hanya menggeleng saat mendengar nama Rawa Rontek. Kalau benar kakek itu telah membuka ilmunya, maka tak ada manusia yang bisa menahannya, kecuali satu, darahnya sendiri, kata Ki Suram dengan wajah pucat. Juragan Norowengit semakin marah. Ia tak percaya pada tahayul, tapi malam itu ia mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat Ranu, cucu Mbah Rasman, berdiri di tengah rawa dengan mata kosong, sementara Mbah Rasman tertawa tanpa suara di belakangnya. Ketika ia terbangun, bantalnya basah oleh keringat dan ada jejak lumpur di lantai. Keesokan harinya, bau anyir semakin kuat di desa. Warga mulai menghindari area dekat rawa, namun bisikan-bisikan aneh terus terdengar. Ada yang bersumpah mendengar suara tertawa parau dari tengah rawa, diikuti suara cipratan air seperti ada yang berjalan di sana. Malam semakin mencekam dan semua orang sadar ini baru awal dari teror panjang yang akan menimpa desa Gumuk Lempung. Pagi itu, kabut tipis menggantung di atas rawa, membuat suasana desa Gumuk Lempung terasa semakin berat. Warga desa terbangun bukan karena suara ayam berkokok, melainkan kabar kematian orang kepercayaan Juragan Norowengit, Jumari, yang mayatnya ditemukan di tepi rawa. Tubuhnya membiru pucat, seakan beku meski malam sebelumnya tak ada hujan. Mulutnya menganga lebar, penuh lumpur basah yang masih menetes. Matanya melotot kosong, membuat siapapun yang melihatnya merasa mual dan takut. Ini bukan kematian biasa, bisik seorang warga yang ikut mengangkat mayat Jumari. Beberapa ibu-ibu menutup wajah mereka, ngeri melihat lumpur hitam di sekitar tubuh Jumari yang seakan menempel dengan sendirinya. Kabar ini langsung sampai ke telinga Juragan Norowengit, orang paling berkuasa di Gumuk Lempung. Ia marah besar, tapi di balik kemarahannya ada kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan. Malam sebelumnya, ia bermimpi buruk. Seorang kakek tua dengan tubuh basah lumpur menatapnya dari tengah rawa. Mata merahnya bersinar, sementara suara cucu Mbah Rasman terdengar lirih memanggil, "Mbah, balas aku." Ketika melihat mayat Jumari, Juragan Norowengit merasakan ketakutan yang sama. "Ini si kakek tua itu, dia melawan aku," gumamnya. Ia segera memanggil Ki Suram, seorang dukun terkenal dari desa sebelah. Ki Suram datang dengan membawa tongkat kayu hitam dan kantong kain berisi jimat. Setelah memeriksa lokasi ditemukannya mayat Jumari, Ki Suram menarik napas panjang. "Ini ilmu lama, ilmu yang seharusnya sudah punah. Hanya satu orang di sini yang mungkin bisa melakukan ini, Mbah Rasman." Warga yang mendengar nama itu hanya saling pandang. Mereka tahu Mbah Rasman tidak akan tinggal diam setelah kematian cucunya Ranu. Tapi tak ada seorang pun yang berani mengingatkan juragan kaya itu. Karena semua orang paham
berhadapan dengan Juragan Norowengit sama saja mencari mati. Malam itu, suasana desa menjadi semakin mencekam. Angin berhembus kencang, membawa aroma anyir lumpur dari arah rawa. Warga menutup pintu sebelum maghrib, takut jika suara bisikan dari rawa kembali terdengar. Di rumahnya yang megah, Juragan Norowengit gelisah. Ia memerintahkan anak buahnya, termasuk Sarmin, untuk berjaga di sekitar kebun tebu dan rumahnya. "Aku tidak mau satupun dari kalian lengah. Ada sesuatu yang mencoba menantangku," ucapnya dengan mata merah karena kurang tidur. Namun di tengah malam, Sarmin ditemukan tak bernyawa di pinggir kebun. Tubuhnya terikat oleh rantai karat yang seakan muncul dari tanah. Kulitnya kaku, dan yang paling mengerikan, lidahnya menjulur panjang dengan tanah lempung menempel di sekeliling mulutnya. Beberapa warga yang membantu memindahkan jenazahnya bersumpah mendengar suara tawa lirih di tengah rawa saat mereka lewat. Kabar kematian Sarmin membuat warga desa semakin takut. "Ini bukan kerjaan manusia," kata seorang tetua desa, Pak Dalim. "Aku sudah pernah dengar ilmu rawa rontek akan menelan siapa saja yang menjadi target dendamnya." Setelah kematian kedua, beberapa warga mulai melihat bayangan aneh di atas rawa. Bayangan itu menyerupai Mbah Rasman, tapi tubuhnya hitam pekat, seolah tertutup arang. Ia berjalan di atas air rawa tanpa tenggelam, dan di sekitarnya selalu muncul riak-riak hitam. "Aku melihatnya semalam. Dia menatap rumah juragan, matanya merah seperti bara api," cerita Pak Surya dengan wajah pucat. Tidak ada yang berani mendekati rawa. Bahkan beberapa warga mulai menyiapkan sesajen di depan rumah masing-masing, berharap arwah Mbah Rasman tidak datang menghantui. Anak-anak dilarang keluar rumah setelah senja. Gumuk Lempung berubah seperti desa mati. Juragan Norowengit semakin gelisah. Ia tidak lagi tidur di kamarnya, melainkan di ruang tengah dengan beberapa anak buahnya berjaga. Namun tidak peduli berapa banyak penjaga yang ada, mimpi buruk selalu datang. Malam itu, ia bermimpi melihat Ranu, cucu Mbah Rasman, berdiri di tengah rawa dengan tubuh penuh lumpur, menangis. Di belakangnya, Mbah Rasman memandang tajam sambil membawa sebatang tongkat hitam. "Kau ambil nyawa cucuku, aku ambil nyawamu," suara parau itu menggema. Juragan terbangun dengan tubuh penuh keringat dingin. Ia berjalan ke jendela dan dari kejauhan ia melihat sesuatu di tepi rawa. Ada bayangan seorang kakek tua berdiri tegak dengan tatapan kosong. Saat juragan memicingkan mata, bayangan itu menghilang. Tapi di lantai rumahnya, ia melihat bekas lumpur basah seolah seseorang baru saja berjalan masuk dari rawa. Tidak hanya juragan yang mengalami kejadian aneh. Beberapa warga mengaku mendengar suara dari dalam lumpur di dekat rawa, seperti ada yang memanggil nama mereka. "Sarmin, Jumari." Suara itu terdengar lirih, seakan memanggil roh orang-orang yang sudah mati. Seorang pemuda hampir gila karena mendengar suara tersebut sepanjang malam. Ki Suram mencoba mengadakan ritual penangkal di halaman rumah juragan. Ia menancapkan tongkat hitamnya, menyalakan kemenyan, dan membaca mantra. Namun tiba-tiba angin kencang bertiup memadamkan api dan tongkat Ki Suram patah menjadi dua. "Ini bukan tandinganku, dia terlalu kuat," kata Ki Suram dengan wajah pucat. Malam berikutnya, suhu udara di sekitar rawa terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tebal turun menutupi sebagian desa. Dalam kabut itu, warga melihat bayangan Ranu berjalan bersama Mbah Rasman menatap rumah juragan dengan mata kosong. Seekor anjing milik juragan menggonggong keras lalu mati mendadak dengan mulut berbusa. Warga yang melihat kejadian ini mulai yakin ilmu rawa rontek telah dibangkitkan sepenuhnya. Tidak ada cara untuk melawannya kecuali menyerahkan orang yang menjadi sumber dendamnya, Juragan Norowengit. Namun juragan tetap keras kepala. Ia memerintahkan semua anak buahnya berjaga lebih ketat. Tapi siapa yang berani menghadapi sesuatu yang tak kasat mata? Banyak dari mereka mulai meninggalkan rumah juragan karena takut menjadi korban berikutnya. Di malam ketiga, teror semakin menjadi-jadi. Beberapa warga mencium bau anyir darah bercampur lumpur dari arah kebun juragan.
Saat mereka menengok, mereka melihat tanah di sana basah dan berwarna hitam pekat, seolah ada darah yang merembes dari bawah. Seorang pemuda yang mencoba mendekat mendadak jatuh pingsan setelah melihat bayangan hitam keluar dari tanah berbentuk seperti tangan dengan kuku panjang. Esok paginya warga menemukan tubuh Tumijo, penjaga gudang juragan, tergeletak di depan pintu gudang dengan wajah penuh ketakutan. Di mulutnya, seperti korban sebelumnya, ada tanah lempung basah dan di tangannya tergenggam koin emas juragan seakan menjadi pesan balas dendam. Juragan Norowengit mulai kehilangan kendali. Kekayaannya tak bisa menolongnya. "Aku tidak bisa mati di tangan kakak itu!" teriaknya dengan suara gemetar. Tapi dari jauh, di tepi rawa, Mbah Rasman hanya menatap dengan senyum tipis. Dendamnya baru saja mulai. Sejak kematian Tumijo, suasana desa Gumuk Lempung semakin mencekam. Warga kini percaya, rawa di timur desa bukan lagi sekadar tempat angker, tapi telah berubah menjadi medan dendam. Bau anyir bercampur lumpur terasa semakin menyengat setiap malam. Suara-suara aneh seling terdengar, tangisan lirih, tawa parau, bahkan suara gamelan samar dari tengah rawa yang tidak mungkin berasal dari manusia. Di rumah-rumah, para orang tua mulai mengurung anak-anak mereka. Tak ada yang berani keluar selepas maghrib. Jalanan desa kosong. Hanya lampu minyak yang berkelip di teras rumah. Bahkan suara jangkrik pun seakan hilang. "Ini kutukan. Aku yakin rawa rontek sudah bangkit," bisik Pak Dalim, tetua desa dengan wajah pucat. "Dulu, nenek moyang kita pernah melarang siapapun bermain-main dengan darah di dekat rawa. Sekarang, juragan itu menantang hal yang tak boleh disentuh." Suatu pagi, seorang warga menemukan kuburan Ranu, cucu Mbah Rasman, dalam kondisi aneh. Tanahnya basah seperti baru digali, padahal tidak ada hujan semalaman. Lebih menakutkan lagi, dari dalam tanah terdengar suara liris seperti bisikan. "Ranu, Ranu." Orang yang mendengar suara itu lari terbirit-birit ketakutan setengah mati. Berita itu menyebar cepat. Sejak hari itu, tidak ada satupun warga yang berani mendekati pemakaman desa saat malam tiba. Mereka percaya arwah Ranu kini bergentayangan menjadi bagian dari dendam kakeknya. Kematian berikutnya membuat seluruh desa gemetar. Kardi, penjaga sawah milik juragan, ditemukan mati di saluran irigasi. Tubuhnya kaku seperti patung. Wajahnya dipenuhi tanah lempung, dan matanya terbelalak seolah baru saja melihat sesuatu yang membuat jiwanya keluar dari tubuh. Ketika warga mengevakuasi jasad Kardi, mereka melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Lidah Kardi tertancap potongan bambu kecil, dan dari mulutnya keluar lumpur bercampur darah. Juragan Norowengit semakin murka. Ia menatap anak-anak buahnya dengan mata merah. "Si kakek sialan itu harus dibunuh malam ini juga. Aku tak peduli dia hidup atau mati. Cari dia." Namun tak ada satupun anak buahnya yang berani mendekati rawa, apalagi menyentuh Mbah Rasman. Mereka tahu orang yang berani melawan ilmu rawa rontek hanya akan berakhir seperti Jumari, Sarmin, dan Tumijo. Malam itu, Ki Suram kembali dipanggil ke rumah juragan. Dengan wajah tegang, ia membawa beberapa sesajen. Ayam cemani, kemenyan hitam, dan kelapa hijau. Ia berusaha melakukan ritual untuk menutup jalan gaib Mbah Rasman. "Kalau ini berhasil, dia tak akan bisa masuk ke rumahmu," kata Ki Suram. Namun, ketika ritual dimulai, angin kencang tiba-tiba datang, memadamkan kemenyan. Dari arah rawa, terdengar suara tawa panjang, lirih, namun menusuk hati. "Suram, Suram, kamu tak lebih dari debu di hadapanku." Suara itu tidak terdengar oleh telinga biasa, tapi Ki Suram tahu siapa yang berkata-kata. Wajahnya mendadak pucat pasi. "Ilmu ini sudah di luar kendali manusia," bisiknya. Di luar rumah juragan, bayangan hitam setinggi 2 meter tampak berdiri, menatap rumah itu dengan mata merah menyala. Beberapa warga yang kebetulan melihat dari kejauhan berlari panik. Mereka tahu malam itu darah akan kembali tumpah.
Sementara itu, di sekitar rawa, suara-suara aneh semakin jelas. Ada yang mendengar langkah kaki berjalan di atas air. Ada pula yang mengaku mendengar suara anak kecil menangis, diikuti suara seorang kakek yang berbisik, "Diam nak, waktunya membalas sudah tiba." Seorang pemuda bernama Wahyu yang penasaran ingin melihat sendiri kebenaran cerita itu, nekat mendekati rawa dengan membawa obor. Namun ia hanya bertahan kurang dari 5 menit. Ia berlari pulang dengan wajah pucat, matanya kosong, dan tubuhnya bergemetar. Ketika orang-orang bertanya apa yang ia lihat, Wahyu hanya berteriak, "Mbah Rasman! Dia tidak punya bayangan di tanah." Setelah itu, Wahyu demam tinggi selama 3 hari. Kabar ini membuat semua warga benar-benar takut. Mereka kini yakin bahwa Mbah Rasman bukan lagi manusia biasa. Ilmu rawa rontek telah membangkitkannya menjadi sesuatu yang tak bisa dibunuh, tak bisa dilawan. Beberapa warga mulai meninggalkan desa, pergi ke rumah kerabat di desa lain. Gumuk Lempung terasa semakin sepi, seperti kota mati. Bahkan orang-orang kepercayaan juragan banyak yang melarikan diri, tak mau lagi menjaga kebun tebu juragan itu. Mereka lebih pilih kehilangan pekerjaan daripada kehilangan nyawa. Juragan semakin kalap. "Kalau begini terus, aku yang akan jadi korban. Suram, cari cara untuk mengakhiri ini, atau kau yang akan kubunuh duluan," teriaknya kepada Ki Suram. Dukun tua itu hanya terdiam, menatap tanah, tak berani menatap mata juragan. Dalam hati ia tahu, juragan ini sudah menyentuh wilayah terlarang dan tidak ada jalan kembali. Beberapa malam kemudian, kejadian mengerikan terjadi. Saat malam gelap tanpa bulan, juragan mendengar suara ketukan di pintu rumahnya. Ketika ia membuka, tak ada siapa-siapa. Hanya sekendi tanah liat berisi lumpur hitam dan sepotong kain milik Ranu. Di atas kendi itu ada tulisan dari tanah, "Nyawa dibayar nyawa." Juragan gemetar membaca pesan itu. Ia tahu ini bukan sekadar teror, ini adalah pesan dendam. Malam itu, ia tidak tidur. Ia duduk di kursi dengan pistol di tangannya, menunggu siapapun yang berani datang. Namun, dari kejauhan, ia mendengar suara langkah kaki di luar rumah. Ketika ia mengintip, ia melihat Mbah Rasman berdiri di depan pagar. Tubuhnya basah lumpur, menatapnya dengan mata merah menyala. Juragan menembak 3 kali ke arah kakek itu, tapi peluru seolah menembus udara kosong. Mbah Rasman tidak bergerak sedikit pun, hanya tersenyum tipis sebelum perlahan menghilang bersama kabut. Juragan jatuh terduduk, wajahnya pucat, keringat dingin mengalir dari pelipisnya. Keesokan paginya, rumah juragan dipenuhi lumpur basah yang tak dari mana datangnya. Bau anyir semakin kuat. Para penjaga rumah juragan satu persatu meminta izin pergi, tak sanggup lagi bertahan. Juragan kini sendirian, ditemani Ki Suram yang juga ketakutan. "Suram, aku tidak mau mati," teriak juragan kepada Ki Suram. "Kalau kau mau selamat, kau harus memohon ampun pada dia." Juragan menatap Ki Suram dengan mata merah. "Memohon? Aku yang kaya dan berkuasa di sini. Aku tak akan tunduk pada kakek kotor itu." Tapi malam berikutnya, darah kembali tumpah. Kali ini 2 anak buah juragan yang masih setia ditemukan mati bersamaan. Tubuh mereka ditemukan di tepi rawa, dengan posisi saling membelakangi dan di mulut mereka penuh tanah liat. Warga desa yang melihatnya tidak mau menyentuh mayat itu. Mereka yakin siapapun yang berani mengganggu jenazah korban dendam Mbah Rasman akan dikutuk. Desa Gumuk Lempung kini seperti desa mati. Semua orang menunggu siapa korban berikutnya. Sementara di tepi rawa, Mbah Rasman berdiri sendirian. Tubuhnya hitam, matanya merah membara. Ia belum puas. Juragan Norowengit belum merasakan apa yang ia rasakan saat menghilangkan Ranu. "Nyawamu adalah tumbal terakhir juragan. Aku akan menyeretmu ke rawa, hidup-hidup." Rawa di timur desa Gumuk Lempung kini bukan sekadar rawa, tetapi seakan menjadi mulut neraka yang menelan nyawa satu persatu. Setiap malam, kabut pekat berwarna keabu-abuan turun, membawa bau anyir lumpur bercampur amis darah.
Suara-suara gaib terdengar jelas dari arah rawa. Tangisan anak kecil, tawa parau, bahkan bisikan-bisikan yang membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berdiri. Warga yakin bahwa ilmu rawa rontek milik Mbah Rasman telah bangkit sepenuhnya. Suatu malam, Pak Dalim, tetua desa, tak sengaja melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Ia keluar rumah untuk mengambil air dari sumur, tapi pandangannya terarah ke arah rawa. Di kejauhan, ia melihat sosok Mbah Rasman berdiri di atas permukaan rawa. Tubuhnya hitam legam dengan mata merah seperti bara. Yang membuat Pak Dalim menggigil ketakutan, tubuh Mbah Rasman tidak memiliki bayangan, meski sinar bulan meneranginya. Ya Allah, ini bukan manusia lagi, lirih Pak Dalim sambil menutup mulutnya. Malam itu juga, ia mengunci pintu rapat-rapat, bahkan memaku jendela dengan papan kayu. Di rumah megahnya, Juragan Norowengit mulai kehilangan kewarasan. Setelah kematian Kardi, dua anak buahnya, dan ancaman yang terus menghantuinya, Juragan kaya itu tidak bisa tidur nyenyak. Hampir setiap malam, ia mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat Ranu, cucu Mbah Rasman berdiri di tengah rawa, menangis sambil memanggil kakeknya. Di belakang Ranu, Mbah Rasman muncul dengan wajah penuh lumpur, tersenyum tipis, lalu berkata, "Nyawa dibayar nyawa, Juragan. Kau akan merasakannya." Juragan terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Ia memanggil Ki Suram, dukun tua yang sejak awal dimintanya menjaga rumah. "Suram, aku tak peduli apapun caranya. Hentikan dia. Dengar, hentikan kakek itu," teriak Juragan dengan mata merah, urat di lehernya menonjol. Ki Suram hanya bisa terdiam. Ia tahu bahwa ilmu rawa rontek bukan sembarang ilmu. Ini adalah warisan kuno yang mengikat nyawa seseorang pada kekuatan rawa. Mbah Rasman kini tidak sepenuhnya hidup, tetapi juga tidak bisa mati. "Juragan," kata Ki Suram dengan suara bergetar, "kalau dendamnya belum dibayar, tak ada yang bisa menghentikannya." Malam itu Ki Suram mencoba melakukan ritual perlindungan terakhir. Ia menancapkan 3 batang dupa hitam di halaman rumah Juragan, membentuk segitiga, lalu menaruh darah ayam cemani di tengahnya. Ritual itu harus dilakukan dengan tenang, tetapi suasana menjadi semakin menakutkan ketika angin kencang tiba-tiba berhembus, memadamkan semua dupa. Dari arah rawa, terdengar suara tabuhan gamelan diiringi tawa panjang yang memekakan telinga. Ki Suram langsung kaget. Ini pertanda buruk. Dia sudah menguasai rawa sepenuhnya. "Juragan, kita harus kabur sebelum semuanya terlambat." Namun, Juragan Norowengit justru semakin keras kepala. "Kabur? Aku yang punya tanah ini. Aku yang berkuasa di desa ini," teriaknya sambil menghantam meja dengan tinjunya. Ia menolak pergi, meski ketakutan sudah jelas terlihat di matanya. Keesokan paginya, mayat Wito, penjaga gudang Juragan, ditemukan di dekat sumur tua. Wajahnya penuh dengan tanah lempung yang mengeras seperti topeng. Di mulutnya ada serpihan kain milik Juragan, seakan menjadi peringatan langsung kepada tuannya. Warga yang melihat jenazah Wito tak ada yang berani mendekat. Mereka percaya setiap korban dendam rawa rontek sudah ditandai dan tidak boleh disentuh. "Ini tidak wajar, Juragan. Semua orangmu mati satu persatu. Kau yang menjadi sasaran berikutnya." Tapi Juragan tidak mendengar. Ia lebih sibuk mengurung diri di rumah, menyiapkan senjata, seolah bisa melawan sesuatu yang bahkan tidak bisa disentuh. Malam itu, Juragan dikejutkan oleh suara ketukan pelan di pintu rumahnya. Saat ia membuka pintu, tidak ada siapapun di luar. Namun di lantai, ada lumpur basah membentuk jejak kaki menuju ruang tengah. Juragan panik. Ia menoleh ke sekeliling, tapi tidak ada siapapun. "Suram, Suram, kau dengar itu?" teriaknya. Ki Suram datang dengan wajah tegang. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. "Dia ada di sini," bisiknya. Dan benar saja, dari arah belakang rumah terdengar suara seperti orang berjalan, tapi langkahnya berat, bercecit seperti lumpur yang terinjak. Juragan gemetar.
Tiba-tiba lampu minyak padam dan dari kegelapan terdengar bisikan lirih. "Juragan, waktumu sudah dekat." Sementara itu warga desa mulai melihat fenomena aneh di rawa. Beberapa orang bersaksi melihat bayangan manusia menggantung di udara di atas lumpur, seolah jiwa-jiwa orang kepercayaan juragan yang sudah tewas terperangkap di sana. Suara tangisan mereka bercampur dengan suara gamelan. Pak Dalim yang dikenal berani hanya bisa menangis melihatnya. "Ini rawa bukan lagi milik kita, tapi milik dendam Mbah Rasman," katanya. Di malam-malam berikutnya, kabut rawa merembes sampai ke rumah-rumah warga, membawa bau anyir yang membuat perut mual. Anak-anak menangis tanpa sebab, dan orang dewasa mengalami mimpi buruk yang sama. Melihat juragan terikat di tengah rawa, diseret oleh lumpur hitam, sementara Mbah Rasman tertawa. Juragan Norowengit kini tidak bisa membedakan mimpi dan kenyataan. Ia sering berteriak di malam hari, mengatakan melihat bayangan Mbah Rasman berdiri di ujung tempat tidurnya. Ia bahkan mulai memanggil nama Ranu tanpa sadar, seolah minta ampun. "Ranu, maafkan aku. Ini bukan salahku," ucapnya dengan suara lirih. Ki Suram melihat keadaan juragan yang semakin kacau. "Juragan, kalau terus begini, kau akan mati bukan karena kakek itu, tetapi karena ketakutanmu sendiri." Namun, malam itu sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Saat tengah malam, juragan mendengar suara pintu depan terbuka sendiri. Ia berlari ke ruang tamu dengan senjata di tangan. Di sana, Mbah Rasman berdiri, tubuhnya penuh lumpur hitam dengan mata merah menyala. "Nyawa cucuku harus dibayar dengan nyawamu, juragan," kata Mbah Rasman dengan suara serak namun tegas. Juragan menembak 3 kali ke arah Mbah Rasman, tapi peluru itu menembus tubuhnya seakan menembus asap. Mbah Rasman mendekat dan setiap langkahnya meninggalkan jejak lumpur di lantai. Juragan mundur, jatuh dan merangkak ke belakang sambil memohon, "Ampun, ampun, aku bisa bayar, aku bisa bayar." Tapi Mbah Rasman hanya menatapnya tajam. "Kau sudah membayar dengan darah cucuku. Sekarang giliranmu." Setelah itu, Mbah Rasman menghilang, meninggalkan bau anyir yang menusuk hidung. Juragan pingsan di ruang tengah, tubuhnya gemetar hebat. Ki Suram yang menemukannya hanya bisa menggeleng-geleng kepala. Ia tahu, ini baru permulaan. Dendam Mbah Rasman belum selesai. Rawa Rontek kini hidup, dan juragan adalah target terakhirnya. Malam rawa berdarah. Malam itu, desa Gumuk Lempung diliputi kegelapan pekat. Bulan tertutup awan hitam, dan suara hewan malam lenyap entah kemana. Rawa di timur desa yang selama ini menjadi sumber cerita seram, kini tampak lebih hidup daripada sebelumnya. Dari kejauhan, warga melihat cahaya berkilau samar seperti obor yang menyala di atas lumpur. Namun, tak ada manusia yang berani mendekat. Mereka tahu Mbah Rasman tengah memanggil sesuatu dari dalam rawa. Di rumah megah milik juragan Norowengit, suasana semakin mencekam. Semua pintu dan jendela sudah ditutup rapat. Namun hawa dingin tetap merembes masuk, seolah ada sesuatu yang merayap di balik dinding. Ki Suram duduk di sudut ruangan dengan wajah pucat, memegang seikat daun kelor dan segenggam garam sebagai pelindung terakhir. "Juragan," katanya lirih, "malam ini rawa akan menuntut darah lagi. Aku tidak yakin kita bisa bertahan." Juragan hanya diam, matanya merah, wajahnya pucat, dan tangannya memegang erat sebilah parang. Kekayaannya, tanahnya, dan anak buahnya sudah tidak berarti lagi. Satu persatu orang kepercayaannya tewas mengenaskan. Juragan kini hanya punya Ki Suram yang setia menemaninya, meski dukun tua itu sendiri tampak ketakutan. Tepat tengah malam, suara ketukan pelan terdengar di pintu depan rumah juragan. Ki Suram menatap juragan dengan mata lebar. "Jangan dibuka, itu bukan manusia," bisiknya. Tapi juragan tak peduli. Dengan langkah gemetar, ia membuka pintu. Tidak ada siapa-siapa di luar.
Hanya ada sebuah kendi tanah liat berisi lumpur hitam dengan sehelai rambut panjang terendam di dalamnya. Rambut itu milik Ranu. Juragan terperanjat. Tiba-tiba, angin kencang berhembus dari arah rawa, membawa bau amis lumpur yang memualkan. Lampu minyak di rumah padam dengan sendirinya. Dalam kegelapan, terdengar suara lirih, "Juragan, waktumu sudah tiba." Malam itu juga, warga desa dikejutkan dengan kabar kematian Tarman, salah satu penjaga terakhir rumah juragan yang berani berjaga di luar. Tubuhnya ditemukan di dekat gerbang, dalam posisi tergantung pada tali anyaman akar pohon. Matanya melotot, dan di lehernya ada bekas lumpur hitam. Tidak ada seorang pun yang berani menurunkan jasadnya hingga pagi. "Itu bukan kerja manusia, itu rawa yang beragi darah," bisik seorang warga dengan wajah pucat. Juragan semakin ketakutan. Ia menyuruh Ki Suram melakukan ritual pengusiran roh. Namun, bahkan Ki Suram tidak yakin bisa melawan kekuatan Mbah Rasman. Ilmu rawa rontek adalah ilmu kuno, Juragan. Itu bukan sekedar sihir, itu dendam yang menyatu dengan lumpur. Kita tidak melawan orang, kita melawan kematian itu sendiri. Sementara itu, di tepi rawa, Mbah Rasman duduk bersila di atas tikar daun kelapa kering. Di depannya, ada kendi berisi air keruh, potongan kain milik cucunya, dan segenggam tanah dari kuburan Ranu. Matanya terpejam, mulutnya berkomat kamit mengucap mantra kuno yang hanya ia yang mengerti. "Nyawa cucuku telah kau ambil, Norowingit. Sekarang rawa ini akan menelanmu bersama semua orang yang kau cintai." Permukaan rawa mulai bergolak. Dari dalamnya muncul gelembung-gelembung besar dan suara seperti tangisan. Sesaat kemudian, sosok hitam menyerupai bayangan manusia perlahan muncul dari lumpur. Itu adalah ruh-ruh orang kepercayaan juragan yang sudah tewas. Mereka tampak tersiksa dengan mata kosong dan mulut penuh tanah. Mereka kini menjadi bagian dari kekuatan rawa rontek. Di rumah juragan, kejadian aneh semakin menjadi-jadi. Pintu berderit sendiri, jendela bergetar, dan suara langkah kaki terdengar di lantai atas, padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Ki Suram membakar kemenyan dan membaca doa pelindung. Namun asap kemenyan itu mendadak berubah hitam pekat, seolah ada sesuatu yang menghisap energi ritual itu. "Juragan, dia sudah ada di dalam rumah," kata Ki Suram dengan suara bergetar. Tiba-tiba darah menetes dari langit-langit. Juragan terkejut melihat itu. Ia mengangkat parang, bersiap melawan siapapun yang muncul. Namun yang terdengar hanyalah suara tawa lirih Mbah Rasman, seolah menggema di seluruh rumah. "Kau tidak bisa lari, Juragan." Pagi itu, desa Gumuk Lempung terasa semakin sunyi. Warga tidak berani menatap rumah juragan Norowengit yang kini dikelilingi aura gelap. Malam sebelumnya, suara jeritan juragan terdengar hingga ke pelosok desa. Namun pagi harinya, ia ditemukan pingsan di kebun tebu. Tubuhnya basah lumpur dan wajahnya pucat seperti tak lagi punya jiwa. Dia seperti sudah mati setengah, bisik seorang warga yang melihat juragan dibawa kembali ke rumahnya. Juragan hanya terbaring di dipan kayu, matanya kosong menatap langit-langit rumah. Ki Suram duduk di sampingnya, gelisah. "Juragan, kalau terus begini, rawa itu akan benar-benar menelanmu. Ilmu rawa rontek milik Mbah Rasman sudah bangkit sepenuhnya. Kau tak akan punya tempat bersembunyi." Juragan menoleh perlahan, suaranya lemah namun dipenuhi ketakutan. "Aku tak mau mati, Suram. Kau harus selamatkan aku, apapun caranya. Kau dengar, apapun caranya."
Ki Suram akhirnya memutuskan untuk melakukan ritual pengorbanan darah. Ritual ini adalah satu-satunya cara untuk mengalihkan dendam sementara, meski berbahaya. Ia menyiapkan sesajen berupa ayam cemani, bunga 7 rupa, dan darah kambing hitam yang diletakkan di depan rumah juragan. Namun sebelum ritual dimulai, tanda-tanda gaib sudah muncul. Angin kencang bertiup dari arah rawa, membawa bau anyir yang menusuk hidung. Langit mendadak gelap padahal matahari masih pagi. Warga desa mengintip dari kejauhan, tak ada yang berani mendekat. Saat Ki Suram menyalakan kemenyan, suara tawa para Mbah Rasman terdengar menggema di antara kebun tebu. "Suram, apa kau pikir darah kambing bisa memadamkan dendamku?" Ki Suram langsung pucat. "Dia datang," bisiknya. Tiba-tiba, ayam cemani yang baru saja disembelih mendadak hidup lagi, berkokok dengan suara serak. Sesajen pun terbalik, seolah ada angin besar yang menerjang. Semua warga yang melihat kejadian itu lari terbirit-birit. Di tepi rawa, fenomena aneh terjadi. Permukaan air bergolak seperti mendidih. Dari dalam lumpur, muncul gelembung hitam dan kilatan cahaya hijau samar. Ada yang bersumpah melihat bayangan Mbah Rasman berjalan di atas air, diikuti oleh ruh-ruh korban juragan, Jumari, Sarmin, Tumijo, Kardi, dan Tarman. Wajah mereka pucat, mulut mereka penuh tanah, dan mata mereka kosong. Mereka seperti pasukan gaib yang siap menjemput juragan ke dasar rawa. "Ini rawa sudah tidak normal lagi. Ini rawa neraka," kata Pak Dalim dengan wajah ngeri. Ia memerintahkan warga untuk tidak mendekat, bahkan di siang hari. Namun semua orang tahu, selama juragan masih hidup, dendam itu akan terus berputar. Malam itu, juragan kembali bermimpi buruk. Ia berada di tengah rawa, dikelilingi oleh kabut pekat. Dari kegelapan muncul Ranu, cucu Mbah Rasman. Tubuhnya penuh lumpur, matanya kosong, tapi dari bibirnya keluar suara lirih. "Kenapa kau bunuh aku, juragan?" "Aku tak mau kau mati, nak. Aku hanya ingin ritualku berhasil. Aku ingin kaya." Namun sebelum ia sempat menjelaskan, Ranu perlahan tenggelam ke dalam lumpur. Dari dalam lumpur itu, Mbah Rasman muncul dengan tubuh hitam pekat, menatap juragan dengan mata merah seperti bara. "Besok, nyawamu kuambil." Juragan terbangun dengan teriakan. Tubuhnya gemetar, napasnya tersengal-sengal. Ki Suram yang mendengar teriakannya hanya menggeleng. "Juragan, aku sudah bilang, dendam ini tak bisa kau tebus dengan harta. Kau harus menghadapinya." Menjelang tengah malam, suara gamelan samar kembali terdengar dari rawa. Namun kali ini suaranya lebih keras, seperti perayaan kematian. Warga desa ketakutan. Mereka menutup pintu rapat-rapat, menaruh sesajen di depan rumah, berharap roh Mbah Rasman tidak datang menghantui mereka. Di rumah juragan, teror semakin parah. Darah menetes dari dinding rumah. Bau amis memenuhi udara. Ki Suram panik. Ia membakar kemenyan dan membaca mantra. Tapi semua sia-sia. Dari arah pintu depan terdengar suara ketukan keras, diikuti suara seretan kaki di lantai. Juragan bersembunyi di balik meja. Parangnya tergenggam erat. "Juragan, kau dengar itu? Dia sudah di sini," bisiknya. Ki Suram mengangguk dengan wajah pucat. Dan benar saja, pintu depan terbuka perlahan, meski tidak ada angin. Di ambang pintu, Mbah Rasman berdiri, tubuhnya basah lumpur, matanya merah menyala. "Juragan, waktunya bayar." Juragan mengayunkan parangnya dengan panik, namun parang itu menembus tubuh Mbah Rasman, seolah hanya memotong asap. Kakek itu tidak bergerak sedikit pun. "Kau tak bisa melukaiku. Aku sudah mati, tapi dendamku membuatku hidup," ucap Mbah Rasman dengan suara berat. Ki Suram mencoba melindungi juragan dengan membacakan mantra pengikat, tapi tiba-tiba tubuhnya terlempar ke dinding seperti dihantam kekuatan tak kasat mata. Darah keluar dari mulutnya. "Dia terlalu kuat. Juragan, lari," kata Ki Suram dengan sisa tenaganya.
Juragan berlari keluar rumah, menuju kebun tebu. Namun setiap langkah terasa berat, tanah seperti menariknya ke bawah. Dari kejauhan, suara Mbah Rasman mengikuti. Kemanapun kau lari, rawa ini akan menelanmu. Juragan akhirnya sampai di tepi rawa. Malam itu, rawa tampak hidup. Permukaannya bergolak, muncul tangan-tangan hitam dari dalam lumpur. Juragan menjerit ketakutan. Ia melihat wajah Ranu muncul dari permukaan air, menangis. "Maafkan aku, nak. Aku tak ingin kau mati. Aku... Juragan tersedu-sedu. Tapi Ranu hanya memandangnya dengan mata kosong sebelum menghilang kembali ke dalam lumpur. Tiba-tiba, tangan-tangan hitam itu menarik kaki Juragan. Ia berteriak minta tolong, namun tidak ada yang datang. Warga hanya berani mengintip dari kejauhan, dan apa yang mereka lihat membuat mereka membeku. Juragan perlahan tenggelam ke dalam rawa, tubuhnya ditelan lumpur hitam. Saat fajar tiba, Juragan tidak ditemukan di tepi rawa. Hanya jejak kaki dan tanah yang berwarna merah pekat, seolah bercampur darah. Namun beberapa warga mengaku mendengar suara jeritan Juragan dari dalam rawa, memohon ampun. Dia belum mati, rawa itu sedang memainkannya, kata Pak Dalim. Ilmu rawa rontek membuat seseorang merasakan kematian berulang kali sebelum nyawanya benar-benar diambil. Kini, warga Gumuk Lempung hidup dalam ketakutan. Mereka tidak berani mendekati rawa, bahkan di siang hari. Juragan mungkin masih hidup, tapi mereka yakin hari-hari Juragan sudah dihitung. Di tepi rawa, Mbah Rasman kembali duduk bersila, memandang kejauhan dengan mata merah. Dendamnya belum selesai. Aku akan menuntaskan ini. Dia belum merasakan setengah dari penderitaanku, gumamnya. Desa Gumuk Lempung kini seperti desa mati. Tak ada suara obrolan, tak ada anak-anak bermain di halaman. Sejak malam Juragan diseret ke rawa, warga tak ada yang berani mendekat ke rumahnya. Mereka tahu Juragan belum mati, tapi suara jeritan dan rintihannya kerap terdengar dari dalam rawa di malam-malam gelap. Rawa itu sudah jadi kuburan hidup untuk Juragan, kata Pak Dalim dengan suara gemetar. Namun, teror tidak berhenti di situ. Rawa kini seperti punya nyawa sendiri. Kabut tebal berwarna abu-abu keluar dari permukaan air, merayap hingga ke jalan desa. Bau anyir lumpur bercampur amis darah membuat semua orang merasa mual. Bahkan ada warga yang mengaku melihat bayangan Ranu berjalan di sekitar desa, menatap rumah-rumah dengan mata kosong. Suatu malam, Saminah, seorang janda yang rumahnya berada paling dekat dengan rawa, mendengar suara ketukan di pintunya. Saat ia mengintip, tidak ada siapa-siapa, kecuali jejak kaki berlumpur yang berhenti di depan rumah. Saminah ketakutan setengah mati. Ia mengunci pintu, namun suara ketukan terus terdengar, kali ini lebih keras. "Saminah, buka pintu!" Suara itu lirih, namun jelas suara Juragan Noro Wengit. Saminah memekik dan menutup telinganya. Saat fajar tiba, ia menemukan bekas lumpur di depan pintunya berubah merah, seperti bercampur darah. Sejak itu, Saminah jatuh sakit, tubuhnya panas, dan matanya kosong seperti orang kerasukan. Kejadian aneh yang menimpa Saminah membuat Pak Dalim, tetua desa, memutuskan mengumpulkan warga di balai desa. Wajah semua orang terlihat panik. "Kita tidak bisa terus diam," kata Pak Dalim. "Mbah Rasman tidak hanya menuntut Juragan. Rawa itu haus darah. Kalau kita tak lakukan sesuatu, kita semua akan mati." Seorang pemuda bernama Wahyu memberanikan diri bertanya, "Apa yang bisa kita lakukan, Pak Dalim? Kita tidak bisa melawan roh seperti dia. Juragan saja kalah." Pak Dalim terdiam sejenak, lalu berkata, "Kita harus menyerahkan Juragan kepada rawa. Kalau tidak, dendam itu akan terus meluas. Kita tidak punya pilihan lain." Ki Suram,
Dukun tua yang dulu membela juragan kini tak lagi berdaya. Ia sudah mencoba berbagai ritual, dari pengusiran roh hingga penutup jalan goib, tapi semua gagal. Ilmu rawa rontek terlalu kuat, aku tidak sanggup melawannya, kata Ki Suram dengan mata kosong. Beberapa warga bahkan menuding Ki Suram sebagai penyebab semua ini karena ia membantu juragan dalam ritual pesugihan. Ada yang mengusirnya dari balai desa, tapi Pak Dalim melindunginya. Kita semua bersalah karena diam saja ketika juragan berbuat. Malam itu, jeritan juragan terdengar lebih jelas dari sebelumnya. Suara itu seperti datang dari dalam tanah, bercampur suara tawa Mbah Rasman. Beberapa warga yang nekat melihat ke tepi rawa mengaku melihat pemandangan mengerikan. Juragan setengah tenggelam di lumpur, tubuhnya berlumuran darah, tapi tidak mati. Dia masih hidup, tapi rawa itu mengurung jiwanya, kata Wahyu yang hampir pingsan. Kabar ini membuat warga semakin ketakutan. Mereka tahu selama juragan belum menyerahkan diri sepenuhnya, roh-roh dendam itu akan terus menghantui desa. Tak lama kemudian, gangguan mulai merambah rumah-rumah. Pintu berderi tengah malam, dinding dipenuhi bercak lumpur hitam, dan suara langkah kaki terdengar di atap rumah. Bahkan ada bayi yang menangis tanpa henti hingga subuh, seakan melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang dewasa. Ini rawa sudah keluar dari batasnya, kata Pak Dalim. Kalau kita tidak berbuat apa-apa, rawa akan menyeret seluruh desa. Malam berikutnya, warga kembali berkumpul di balai desa. Mereka semua sepakat untuk memburu juragan dan menyerahkannya kepada Mbah Rasman. Namun masalahnya, juragan tidak terlihat sejak malam dia terseret ke rawa. Dia masih hidup di dalam sana, kata Ki Suram. Rawa itu menjadikannya tawanan, tapi kita harus menemukan cara untuk menyerahkannya sepenuhnya. Hanya Mbah Rasman yang tahu bagaimana caranya. Pak Dalim memutuskan untuk menemui Mbah Rasman di tepi rawa. Kalau kita tidak bicara dengannya, desa ini akan hancur. Di malam gelap, Pak Dalim, Ki Suram, dan Wahyu nekat mendekati tepi rawa. Mereka membawa obor, namun cahaya obor terasa redup seperti ditelan kegelapan rawa. Bau anyir lumpur semakin pekat. Dari kejauhan mereka melihat sosok Mbah Rasman duduk bersila di tengah rawa. Matanya merah menyala. "Berasman!" teriak Pak Dalim. "Kalau kau ingin dendam, ambil juragan, jangan ganggu kami." Mbah Rasman membuka mata, menatap mereka dengan senyum tipis. "Kalian semua bersalah. Kalian diam ketika juragan membunuh cucuku. Kalian biarkan dia mengambil darah anak itu untuk kekayaannya. Kenapa aku harus mengampuni kalian?" Pak Dalim berlutut. "Kami salah, Mbah, tapi jangan habisi kami. Ambil juragan, hanya dia yang bersalah." Mbah Rasman terdiam sejenak, lalu tertawa pelan. "Baik, bawa juragan ke sini sebelum malam ke-7. Kalau tidak, rawa ini akan menelan seluruh rumah kalian." Setelah mendengar ancaman itu, warga desa ketakutan. Malam ke-7 tinggal 3 hari lagi. Mereka harus menemukan juragan yang engkau masih hidup atau tidak. Ki Suram bersumpah akan mencari juragan meskipun ia sendiri merasa hampir kehilangan akal sehat. "Kalau kita tidak berhasil, Mbah Rasman akan membuat rawa ini meluas. Seluruh desa akan hilang di bawah lumpur." Desa Gumuk Lempung kini hidup dalam ketegangan. Setiap malam, warga hanya berdoa agar Mbah Rasman mengampuni mereka. Namun, bau anyir lumpur semakin terasa dan kabut semakin pekat. Semua orang tahu malam ke-7 akan menjadi malam penentuan di mana rawa menagih nyawa terakhir, Juragan Noro Wengit. Hari kelima setelah pertemuan Pak Dalim dan Ki Suram dengan Mbah Rasman, desa Gumuk Lempung semakin mencekam. Kabut tebal kini tak lagi hanya datang di malam hari, tetapi juga turun di siang bolong.
Suara-suara aneh dari rawa, seperti tangisan anak kecil, tabuhan gamelan dan jeritan teredam terdengar setiap saat. Bau anyir lumpur bercampur darah kini menyusup ke setiap rumah, seolah-olah rawa itu telah mengulurkan tangannya ke seluruh desa. Warga mulai kehilangan harapan. Banyak yang tak berani tidur malam karena mimpi buruk yang terus menghantui. Mereka bermimpi berjalan di atas rawa yang penuh dengan tangan-tangan hitam yang meraih kaki mereka, sementara Mbah Rasman berdiri di kejauhan dengan mata merah, tertawa pelan. Malam ketujuh semakin dekat, dan semua orang tahu bahwa jika juragan tidak diserahkan, seluruh desa akan menjadi korban. Ki Suram dengan tubuh lemah dan wajah pucat memimpin pencarian juragan. Bersama Pak Dalim, Wahyu dan beberapa pemuda desa, mereka menyusuri tepian rawa. Langkah mereka berat karena tanah di sekitar rawa terasa seperti mengisap kaki, seolah hidup. Kalau juragan masih hidup, dia pasti ada di sekitar sini, kata Wahyu dengan napas terengah. Tapi bagaimana kalau dia sudah jadi bagian dari rawa? Tak lama, teriakan samar terdengar dari tengah rawa. "Tolong aku! Tolong!" Suara itu lirih, namun jelas suara juragan Norowengit. Semua orang terkejut. Pak Dalim menoleh ke Ki Suram. "Kau dengar? Dia masih hidup." Mereka menyalakan obor dan menatap ke tengah rawa. Dalam kegelapan kabut, terlihat kepala juragan yang setengah tenggelam di lumpur. Wajahnya pucat, matanya melotot ketakutan. "Ambil aku, tarik aku keluar. Aku tidak mau mati di sini," teriak juragan dengan suara paroh. Namun sebelum ada yang bergerak, Mbah Rasman muncul dari balik kabut. Tubuhnya hitam penuh lumpur, mata merahnya menatap tajam ke arah rombongan. "Jangan sentuh dia," kata Mbah Rasman dengan suara berat. "Dia adalah milik rawa, tumbal terakhir." Pak Dalim berani melangkah maju. "Bah, lepaskan kami dari dendam ini. Ambil juragan, tapi jangan ganggu kami lagi." Mbah Rasman terdiam lama, lalu perlahan tersenyum. "Kalian semua bersalah, tapi aku hanya akan menelan yang paling berdosa. Bawa dia ke tengah rawa. Malam ketujuh, darahnya akan menjadi penutup dendamku." Warga akhirnya sepakat untuk mengorbankan juragan. Mereka tahu tidak ada cara lain untuk menyelamatkan desa. Di balai desa, Pak Dalim memimpin doa bersama, memohon ampunan kepada Tuhan karena menyerahkan satu nyawa untuk menyelamatkan banyak jiwa. Ini bukan keputusan mudah, tapi juragan sudah menjerumuskan kita semua ke dalam dosa. Rawa menuntutnya. Ki Suram terlihat paling terguncang. Meski tahu juragan salah, ia merasa bersalah karena ikut membantu ritual pesugihan yang menjadi awal bencana ini. "Aku yang membawa juragan pada jalan ini. Aku akan ikut mengantarkan dia ke rawa." Malam itu desa seperti tercekik gelapnya. Bulan hilang di balik awan. Hanya ada cahaya obor warga yang berjalan menuju rawa. Juragan dengan tubuh lemah diikat dengan tali dari akar pohon. Mulutnya terus mengucapkan kata-kata tak jelas. Jangan serahkan aku. Aku bisa bayar kalian semua. Aku bisa." Warga tidak peduli. Mereka membawa juragan ke tepi rawa. Rawa itu tampak berbeda malam ini. Permukaannya bergolak, mengeluarkan asap hitam pekat. Suara gamelan terdengar jelas bercampur dengan suara tangisan anak kecil. "Ranu, itu Ranu," kata Mbah Rasman yang berdiri di tengah rawa. Tangannya memegang tongkat kayu hitam. "Nyawanya menunggumu, juragan." Juragan meronta sekuat tenaga, tapi tubuhnya terlalu lemah. Warga mendorongnya perlahan ke arah lumpur, sementara Mbah Rasman mulai melantunkan mantra kuno. Suara mantra itu terdengar seperti bisikan dari dunia lain. "Air jadi darah, tanah jadi nyawa, tumbal terikat di rawa, dendamku terbalas." Saat tubuh juragan menyentuh permukaan rawa, tangan-tangan hitam muncul dari lumpur, menariknya perlahan ke dalam. Juragan menjerit, "Ampun, ampun, aku tidak mau mati, aku."
Suaranya terputus ketika lumpur menelan kepalanya. Hanya gelembung-gelembung besar saja yang tersisa. Begitu juragan tenggelam, rawa bergetar hebat seperti gempa kecil. Kabut hitam mendadak tersedot ke dalam lumpur. Suara gamelan berhenti, digantikan kesunyian yang mencekam. Warga hanya bisa tertengun melihatnya. Mbah Rasman berdiri diam di tengah rawa, lalu menatap mereka dengan mata yang tak lagi merah. Dendamku selesai. Rawa ini akan kembali tidur. Tapi ingat, jangan ada lagi darah yang ditumpahkan di sini. Setelah mengucapkan itu, tubuh Mbah Rasman perlahan tenggelam ke dalam rawa, seolah-olah ia menyatu dengan lumpur. Tidak ada yang tahu apakah ia benar-benar mati atau hanya kembali tidur menunggu dendam lain. Hari-hari berikutnya, desa kembali tenang. Bau anyir lumpur menghilang, kabut berhenti menyelimuti desa. Namun warga Gumuk Lempung tidak pernah lagi mendekati rawa. Mereka membangun pagar bambu setinggi 2 meter di sekelilingnya dan menancapkan papan bertuliskan, "Rawa terlarang, jangan masuk." Ki Suram pergi dari desa, tak sanggup menanggung rasa bersalah. Pak Dalim menjadi penanggung jawab baru, berjanji untuk menjaga desa agar kejadian serupa tidak pernah terulang. Namun dalam hati kecilnya, ia tahu Rawa Rontek tidak pernah benar-benar mati. Legenda Mbah Rasman menyebar ke desa-desa sekitar. Banyak orang datang hanya untuk mendengar cerita tentang kakek renta yang bangkit dari kematian demi membalaskan dendam cucunya. Bagi warga Gumuk Lempung, cerita itu bukan sekedar legenda, tetapi kenyataan yang meninggalkan bekas luka di hati mereka. Selama ada yang serakah, rawa ini akan kembali bangkit, kata Pak Dalim suatu malam. Dan jika itu terjadi, tidak ada yang bisa menghentikan dendamnya.